Perkenalkan, nama saya Gede Aprilia Sena, NPM 23411169. Saya dari kelas MNZ 23C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengelolaan organisasi pengantar manajemen. Apa sih itu pengelolaan organisasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pengelolaan organisasi. Pengertian pengelolaan organisasi adalah proses untuk dan pengaturan semua elemen organisasi, termasuk manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan organisasi. Prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pertanggungjawaban. Pengelolaan organisasi harus didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban, di mana setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya. Yang kedua, pengendalian. Prinsip pengendalian penting dalam pengelolaan organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah diterapkan. Yang ketiga, koordinasi. Pengelolaan organisasi harus mengedepankan prinsip koordinasi, di mana semua anggota organisasi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang proses pengelolaan organisasi. Proses pengelolaan organisasi dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, perencanaan. Pada tahap ini, manajer perlu merencanakan tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi serta strategi untuk mencapainya. Yang kedua, ada tahap pengorganisasian. Tahap ini melibatkan pengorganisasian sumber daya organisasi, termasuk manusia, finansial, dan fisik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Yang ketiga, ada tahap pengarahan. Pada tahap ini, manajer perlu mengarahkan anggota organisasi ke arah yang benar, memberikan petunjuk dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, ada tahap pengendalian. Pengendalian merupakan tahap terakhir dalam proses pengelolaan organisasi, di mana tindakan yang telah dilakukan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi kinerja organisasi. Evaluasi kinerja organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, objektif evaluasi. Objektif evaluasi menilai sejauh yang mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, metode evaluasi menggunakan indikator kinerja seperti keuangan, produksi, penjualan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, tindakan korektif. Jika evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memadai, langkah-langkah perbaikan harus diambil untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang selanjutnya ada perubahan dalam pengelolaan organisasi. Tidak ada yang lebih permanen daripada perubahan dalam pengelolaan organisasi. Manajer harus bisa beradaptasi dan menghadapi perubahan dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan dalam pengelolaan organisasi. Tantangan dalam pengelolaan organisasi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan demografi. Perubahan demografi dapat mempengaruhi kebutuhan dan ekspektasi anggota organisasi. Manajer harus mampu menghadapi perubahan ini untuk mencapai kesuksesan organisasi. Yang kedua, kompetisi global. Dalam era globalisasi, organisasi harus bersaing dalam pasar global yang kompetitif. Manajer harus memiliki strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan ini. Yang ketiga, ada kebijakan dan peraturan. Kebijakan dan peraturan yang berubah-ubah dapat menjadi tantangan bagi manajer dalam menjalankan organisasi.
Manajer harus selalu mengikuti perubahan ini untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Pengelolaan organisasi merupakan aspek penting dalam mencapai kesuksesan organisasi dengan memahami pengertian, prinsip, dan proses pengelolaan organisasi serta menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi. Manajer dapat mengoptimalkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian video pembelajaran dari saya tentang materi pengelolaan organisasi pengantar manajemen. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.